Pada anak-anakku, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat semuanya. Dalam kali ini akan kita melakukan pembelajaran secara daring. Artinya bahwa Anda tetap belajar meskipun di rumah melalui media yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Di kelas 12 ini Anda dapat mempelajari materi yang pertama tentang bagaimana kita menyantuni para kaum duafa dan apa KIKD yang harus Anda pelajari. Berikut yang Anda dapat ambil dari presentasi berikut ini. Ya, tetap belajar di rumah dalam situasi pandemi corona ini. Tetap semangat belajar mulai daring, mulai pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pembelajaran saat ini adalah ini, ya. Ini adalah sebuah materi pembelajaran untuk siswa kelas 12 MAN 1 Lampung Timur. Harapan. Ini judul materi ini adalah tentang aku ingin seperti kekasih Allah yang sederhana dan menyantuni duafa, mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan Bapak sampaikan pada kali ini. Dalam memahami ini kita harus mengetahui kompetensi inti mata pelajaran Al-Quran Hadis yang siswa diharapkan memahami, menerapkan, menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah kognitif dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang pertama, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni kaum duafa. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Jadi kita dapat mendemonstrasikan bunyi ayatnya, arti per kata tentang ayat-ayat tersebut, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa setelah kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengobservasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dan arti perkata ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Nah, dalam materi ini terdapat di dalam berbagai macam ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang perlu Anda ketahui dan di dalam kandungannya, isinya dan arti perkata, yaitu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang isinya tentang tidak berlaku boros, tidak pula berlaku kikir dalam menjalankan harta. Jadi pola hidup sederhana itu ya tidak terlalu boros, juga tidak terlalu kikir. Yang kedua, dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82, seseorang yang menyombongkan hartanya akan mendapatkan siksa dari Allah. Nah, ini dampak dari penyombongan harta, ya. Harta
kita tidak boleh sombong karena harta, karena siksa Allah seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang dialami oleh Qarun. Yang ketiga ada juga di dalam surat Al-Isra ayat 36 sampai 37, yaitu memberikan hak kepada kerabat orang miskin dan musafir, dan pemboros adalah saudara setan. Nah, ini siapa saja yang berhak kita santuni, yang kita pikirkan pada kaum du'afa ini. Nah ini, tapi tidak boleh boros. Nah ini, karena boros itu adalah saudara setan. Ini. Hadis tentang larangan berlaku berlebih-lebihan. Yang keempat, Quran surat Al-Isra ayat 17, ayat 29 sampai 30. Anjuran berperilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sederhana juga. Ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 tentang kebajikan seseorang terletak pada kepeduliannya pada orang lain. Jadi kepedulian seseorang menjadi tolak ukur dia adalah orang yang baik atau orang yang tidak. Selanjutnya yang terakhir ada dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah ini siapa? Apa ciri-cirinya dalam surat Al-Ma'un itu? Silakan ya dikaji, digali secara bersama. Sebagai kegiatan penutup ini ya, para siswa sebagai tindak lanjut untuk dapat murojaah dengan baik dari Quran dan ayat yang Bapak sampaikan tadi. Aktivitas silakan Anda simaan dengan keluarga, bisa dengan ayah, ibu, kakak, adik atau lain sebagainya. Juga mendalamkan, banyak berlatih memahami isi materi, kandungan ayat dan lain sebagainya. Sebagai pesan, sedikit membaca, sedikit ilmu. Jadi kita harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak berlatih untuk memahami isi kandungan ayat tersebut. Demikian pembelajaran yang kita lakukan pada kali ini. Semoga Anda dapat mempelajari, mendalaminya di rumah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.